Film diawali dengan Profesor Agatha memainkan drone bersama tim detektif cilik. Ketika ditanya kenapa Profesor membuat drone itu oleh Conan, Profesor menjawab agar dia bisa mendaki Gunung Everest menggunakan drone-nya. Kemudian terlihat televisi menyiarkan konferensi internasional akan diadakan di wisata pulau buatan di Teluk Tokyo yang sudah modern dan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mengadakan konferensi. Di lokasi yang dimaksud, terlihat polisi keamanan nasional Jepang sedang melakukan inspeksi lokasi. Namun karena suatu hal terjadi ledakan, dan film pun dimulai. Conan the Movie. Conan bersama Haibara melihat berita tentang pendaratan satelit angsa putih di wilayah Laut Jepang. Sebelum kemudian ada berita tentang ledakan gedung yang akan dijadikan lokasi konferensi. Dalam berita tersebut Haibara kaget karena sekilas sempat melihat Amuro atau Zero. Scene kemudian pindah di ruang rapat para penyidik kepolisian yang menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Kesimpulan sementara yang didapat ledakan terjadi karena kebocoran gas. Selain menyelidiki penyebab ledakan, polisi juga mencari pelaku dan motifnya. Jika tidak ditemukan motif dan pelaku ledakan gedung, maka ledakan itu hanya sebuah kecelakaan. Di tengah rapat seorang polisi bernama Kazami Yuya dari Polisi Keamanan Publik, sejenis CIA Amerika Serikat bagi negara Jepang. Dia menyampaikan bahwa ditemukan sidik jari dari Mori Kogoro di tempat kejadian. Polisi langsung menggeledah kantor detektif Mori untuk mencari bukti. Conan langsung meminta tolong kepada Profesor Agatha untuk mencari tahu penyebab ledakan menggunakan drone dengan melihat puing-puing ledakan gedung. Sore harinya ketika Conan meminta informasi kepada detektif Takagi, tiba-tiba Ran menelepon bahwa Mori akan ditangkap oleh kepolisian karena di komputernya ditemukan denah lokasi gedung dan jadwal konferensi. Dan Mori pun resmi ditangkap meskipun motifnya belum diketahui. Conan langsung menemui Amuro, dan menjelaskan deduksinya bahwa Mori dijadikan kambing hitam, agar kasus ledakan gedung konferensi tidak ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan. Untuk memanipulasi sidik jari dan memasukkan denah gedung sekaligus jadwal konferensi merupakan hal yang mudah bagi polisi keamanan. Amuro bersikeras dia hanya ingin melindungi apa yang ingin dia lindungi. Sedangkan Ran meminta ibunya untuk menjadi pengacara Mori, namun ditolak karena keluarga yang jadi pengacara tersangka maka akan merugikan tersangka itu sendiri. Keesokan harinya Shiratori memberitahu kepada ibunya Conan bahwa kasus Kogoro Mori telah dimulai penyelidikannya. Di tempat kejadian ditemukan sidik jari, dan di komputer Mori ditemukan denah lokasi, jadwal konferensi dan riwayat akses gas yang diduga penyebab ledakan. Mengetahui itu Conan bergegas ke rumah Profesor Agatha untuk mengetahui penyebab ledakan yang ditelusuri oleh Ai. Yang ditemukan ternyata penyebab ledakan bukan disebabkan oleh sebuah bom namun disebabkan oleh sebuah megikjer IT. Mengetahui itu Conan sempat emosi karena tidak mungkin megikjer IT menjadi penyebab ledakan. Megikjer IT merupakan penanak nasi yang bisa dioperasikan menggunakan handphone melalui jaringan internet. Di kantor ibunya Ran, seorang pengacara bernama Tachibana Kyoko untuk menjadi pengacara Mori dalam kasus yang sedang menjeratnya. Kyoko sendiri berpengalaman dalam kasus keamanan publik atau terorisme meskipun selalu kalah dalam kasusnya. Ran dan Conan pun sempat shock. Karena tidak ada pilihan lain Kyoko diterima sebagai pengacara Mori. Melalui Shirotari diketahui bahwa jaksa penuntut dalam kasus Mori adalah Kusakabe dari Kementerian Keamanan Publik. Seorang jaksa yang tidak pernah kalah dalam bersidang. Jaksa Kusakabe yang melaporkan hasil penyelidikannya dan dia meragukan Mori yang tanpa motif merupakan pelaku ledakan gedung konferensi kepada atasannya. Namun sang atasan tetap bersikukuh bahwa jaksa Kusakabe untuk memulai penuntutan.
Keesokan harinya Conan menemui Inspektur Megure untuk bertanya kemajuan kasus Mori. Kemudian terlihat Amuro yang menghampiri mereka untuk menjenguk Mori. Tapi karena kasus Mori sudah masuk penuntutan, maka Mori tidak lagi ditahan di kantor kepolisian tapi ditahan di lapas. Mengetahui itu, Amuro memutuskan pergi ke lapas. Ketika itu dia berpapasan dengan Kazami. Kazami sempat membuat pesan 2291 berhasil masuk. Conan yang melihat bahwa Kazami berkaitan dengan Amuro langsung bergerak untuk menaruh alat sadap ke Kazami dengan bertingkah sebagai anak kecil yang rewel. Di kantor ibunya Ran, terlihat pengacara Kyoko membawa berkas yang menjadi bahan penuntutan Mori, yang terdiri dari pemeriksaan TKP, foto pemeriksaan forensik. Tidak berselang lama pengacara Kyoko menerima telepon bahwa akan diadakan pertemuan sebelum sidang penuntutan. Pertemuan pun dilakukan oleh jaksa yang menyerahkan berkas tuntutan yang akan disidangkan kepada pengacara Kyoko di depan panitera pengadilan. Setelah mendapatkan berkas, pengacara Kyoko menyerahkannya kepada ibu Conan karena Kyoko mau ke kamar mandi. Conan yang telah menyadap Kazami tiba-tiba menerima suara dari Kazami di gedung pengadilan sedang bersama Kyoko. Apakah Kyoko dan Kazami terhubung? Tanya Conan dalam hati. Scene kemudian berganti Conan yang sedang mendengarkan rapat kepolisian melalui alat penyadap yang dipasang di Kazami sebelumnya. Dalam rapat itu diketahui bahwa penyebab ledakan diakses melalui aplikasi NOR. NOR merupakan software browser yang bisa mengenkripsi IP address. Semacam VPN namun IP tidak random dan kita dapat memilih IP siapa yang akan digunakan untuk menyamarkan IP pertama kita agar tidak mudah dilacak. Kemudian Conan ditegur oleh Amuro untuk tidak menguping rapat penyelidikan polisi. Amuro pun marah kepada Kazami karena lengah dan berhasil disadap oleh Conan. Kazami bertanya-tanya siapa yang memasang alat penyadap itu. Dia sempat menduga apakah itu anak kecil bernama Conan. Conan tidak mengelaknya. Kazami menjelaskan bahwa Amuro merupakan seorang pembunuh yang memaksa tersangka bunuh diri 1 tahun yang lalu. Scene berganti di kota Tokyo yang sedang terjadi serangan IT, di mana handphone, AC, kulkas, dan alat elektronik lainnya tiba-tiba terbakar. Termasuk televisi yang berada di kantor ibunya Ran. Melihat fenomena itu, Conan langsung menganalisa dan menyimpulkan bahwa serangan IT ini berhubungan dengan serangan ledakan gedung konferensi. Dia langsung menelepon Inspektur Megure untuk menjelaskan dugaannya, yakni pelaku menggunakan internet untuk mengakses Megikjer di lokasi gedung konferensi sebagai pemicu ledakan. Kemudian pelaku membuka gas lewat internet di ruangan tertutup itu dan boom, ledakan terjadi. Melalui analisa itu, membuat Mori tidak mungkin menjadi pelakunya. Di saat Conan menjelaskan itu kepada Inspektur Megure melalui telepon, tiba-tiba ada Ran dan bertanya benarkah itu? Conan yang salting pun menjawab itu kata Kak Shinichi bukan aku. Ran pun bahagia mengetahui bahwa Shinichi selalu berusaha demi ayahnya. Ran dan Conan pun menjelaskan analisanya tadi kepada ibunya dan pengacara Kyoko. Namun pengacara Kyoko mengatakan bahwa tuntutan terhadap Mori tetap akan berjalan meskipun Mori tidak bisa mengakses internet sekarang ketika terjadi serangan IT. Karena serangan IT seperti itu bisa diatur waktunya. Di lain tempat, kepolisian menemukan jejak akses ilegal NOR di komputer Mori. Ternyata komputer Mori hanya menjadi relay atau penghubung. Sedangkan Mori sendiri sekarang sedang ditahan dan tidak memiliki akses internet. Shiratori kemudian menyampaikan kepada ibunya Ran, Conan dan yang lainnya bahwa tuntutan terhadap Mori telah dicabut. Dan Mori pun dinyatakan tidak bersalah. Di saat yang bersamaan pengacara Kyoko datang dan menemukan bahwa ibunya Ran sedang menyelidiki tentang kasus-kasus yang dulu pernah ditangani oleh pengacara Kyoko. Di sini diketahui bahwa pelaku hacking terhadap Nazu tahun lalu yang juga merupakan kasus keamanan publik terhubung dengan pengacara Kyoko. Haba Fumikazu sang pelaku adalah mantan pegawai pengacara Kyoko. Karena tuntutan terhadap Mori telah dicabut oleh jaksa, maka pengacara Kyoko pamit dari sana. Menyadari ada yang aneh terhadap serangan IT yang terjadi selama ini, Conan pun bergegas keluar untuk menemui Amuro.
Conan mengatakan kepada Amuro bahwa target dari sang pelaku adalah kepolisian keamanan publik dengan motif balas dendam yang diawali kasus akses ilegal Nazu, di mana Haba Fumizaku yang menjadi pelaku telah bunuh diri ketika masa penahanan. Dan tujuan utama pelaku adalah meretas satelit angsa putih untuk dijatuhkan di markas kepolisian Tokyo. Setelah mengetahui itu, Conan dan Amuro bergegas menangkap pelakunya. Di saat itu terjadi lagi serangan IT yang mengacaukan lalu lintas. Di kantor kepolisian, Ran bersama ibunya dan Sonoko menjemput Mori yang telah dibebaskan dari tuntutannya. Di saat akan merayakan kebebasan Mori, tiba-tiba markas kepolisian dan gedung sekitarnya mengalami serangan IT, yakni matinya aliran listrik. Mengetahui itu, seluruh markas kepolisian dan sekitarnya segera dievakuasi ke Teluk Tokyo yang sebelumnya menjadi lokasi penyelenggaran konferensi internasional. Shin langsung berganti di ruang rapat bersama Menteri Pertahanan Jepang yang dihadiri oleh para pejabat dan kepolisian untuk memutuskan apakah satelit akan dihancurkan di udara agar tidak jatuh di markas kepolisian. Setibanya di kantor kejaksaan yang berdekatan dengan kantor kepolisian, Conan dan Amuro menemukan pelaku hacking dan dalang serangan IT selama ini. Pelakunya ternyata Jaksa Sukakabe. Conan sejak awal mencurigai keanehan Jaksa Kusakabe karena memasukkan bukti kepingan Megikjer yang menjadi penyebab ledakan. Padahal di awal kasus kepolisian berkeyakinan kalau penyebab ledakan karena penutup kabel tegangan tinggi. Setelah ketahuan, Jaksa Sukakabe mencoba melarikan diri. Conan melumpuhkannya dengan tendangan jarak jauh, dan Amuro langsung menyergapnya. Diketahui ternyata Jaksa Sukakabe ingin menghancurkan citra kepolisian. Dia sangat membenci kepolisian, khususnya kepolisian keamanan publik yang terlalu kuat sehingga para jaksa kesulitan menegakkan keadilan. Semua diawali di saat Jaksa Sukakabe menyuruh rekan pembantunya yakni Haba Fumizaku untuk mencuri data akses di sebuah perusahaan game untuk menyelidiki kasus ilegal Nazu. Namun Fumizaku ditangkap oleh polisi keamanan publik. Karena kesalahpahaman ini membuat Jaksa Sukakabe sangat membenci polisi keamanan publik yang mendesak Fumizaku untuk dituntut sehingga Fumizaku bunuh diri. Jaksa Sukakabe juga melakukan serangan IT ketika Mori ditahan untuk memberitahu kepolisian bahwa Mori tidak bersalah, karena Sukakabe sebagai jaksa tidak mau menuntut orang yang tidak bersalah. Conan dan Amuro meyakinkan Sukakabe bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, dan meminta Sukakabe untuk memberikan kode satelit angsa putih yang telah dihacking sebelumnya agar tidak jatuh di markas kepolisian dan menyebabkan korban jiwa lebih banyak lagi. Kusakabe sedikit terkejut ternyata Haba Fumizaku masih hidup. Cerita bahwa dia telah bunuh diri setelah diinterogasi oleh polisi keamanan publik hanya cerita yang dibuat untuk menyelamatkan hidup Fumizaku. Hal ini dirahasiakan dari Jaksa Sukakabe agar Sukakabe tidak mencari rekan pembantu lain lagi. Karena pekerjaan kotor hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu dan Sukakabe tidak memiliki kemampuan itu. Jelas Amuro. Setelah didesak, akhirnya Sukakabe memberitahu kodenya, dan satelit angsa putih berhasil diakses oleh Nazu kembali dan satelit berhasil melepaskan kapsul penyimpanannya. Namun masalah baru muncul. Sesaat setelah berhasil satelit angsa putih melepaskan penyimpanannya terjadi mati lampu sehingga pihak Nazu tidak dapat merubah jalur pendaratan kapsul yang akan jatuh di kantor kepolisian. Mengetahui itu Conan memiliki rencana merubah jalur pendaratan kapsul dengan bahan peledak menggunakan drone yang dikendalikan oleh para detektif cilik. Menggunakan bom yang dibawa drone, jalur kapsul berhasil dirubah dan parasut kapsul berhasil dibuka. Setelah itu Amuro mengakui bahwa detektif Mori hanya menjadi kambing hitam sementara agar kasus ledakan gedung konferensi tidak ditutup sebagai sebuah kecelakaan. Untuk terus membuat kasus ini bisa diselidiki dibutuhkan seorang tersangka dan Mori adalah orang yang dipilih. Di tengah pembicaraan antara Conan dan Amuro,
Amuro mendapat telepon bahwa kapsul akan jatuh di pulau buatan Teluk Tokyo tempat Ran dan 30.000 orang lainnya sedang dievakuasi. Mengetahui hal itu, Conan dan Amuro langsung bergegas ke lokasi menggunakan mobil Amuro, dan kita diperlihatkan kelihayan Amuro dalam mengemudikan mobil dari melewati kemacetan sampai menghindari KRL yang sedang berjalan. Setelah berhasil lolos, Conan menyuruh Amuro untuk ke sebuah gedung untuk merubah jalur lintasan kapsul menggunakan mobil dan bola tendangan Conan. Dan lintasan kapsul pun berhasil dirubah ke lautan. Di akhir Conan bertanya kenapa Amuro melibatkan Mori. Amuro menjawab agar dia bisa menjadikan Conan rekan pembantunya dan meminjam kekuatan Conan untuk menyelesaikan kasus ini. Karena Amuro sedang dalam penyamaran dan tidak bisa turun menyelidiki kasus ini sendiri. Dan tamat. Sekian rekap anime movie Conan ke-22. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.